kembali lagi dengan saya Wulandari dengan NPM 5212111 kelas 4 PPG SD mata kuliah telah kurikulum dengan dosen pengampu Tio Gusti Satria Mister Pendidikan. Adapun materi yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama elemen kurikulum 2013, kedua kurikulum darurat, dan ketiga kurikulum merdeka atau kurma. A. Standar kompetensi lulusan atau SKL, B. Standar isi, C. Standar proses. Yang pertama, A. Standar kompetensi lulusan atau SKL, kurikulum 2013. Untuk elemen SKL, semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK, menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, afektif, dan attitude, keterampilan atau psikomotor, dan pengetahuan atau kognitif. Upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. B. Standar isi kurikulum 2013. Untuk elemen standar isi, kedudukan mata pelajaran kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran. Dikembangkan dari kompetensi untuk pendekatan yang dilakukan adalah jenjang tematik terpadu pada semua mata pelajaran. Jenjang SMP kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran. C. Standar proses kurikulum 2013. Yang pertama, standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi dan elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. 2. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. 3. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. 4. Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. B. Elemen kedua, elemen kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, sehingga peserta didik akan fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan ditingkatkan selanjutnya. Ketiga, standar kompetensi lulusan kurikulum merdeka atau kurma. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran dan akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kecuali bagi pendidikan anak usia dini. Kompetensi menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila yang mencerminkan kualitas generasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta pandangan dan cita-cita para pendiri bangsa. Adapun dua kompetensi lainnya yakni literasi dan numerasi. B. Standar isi kurma. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Penyusunan standar isi dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Melakukan penyesuaian dengan kemajuan pembelajaran atau learning progression peserta didik pada setiap jenjangan. Merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk memfasilitasi peserta didik, mengembangkan kompetensinya, serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam mengembangkan ruang lingkup materi pembelajaran. C. Standar proses kurikulum merdeka atau kurma. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga mampu mengembangkan kompetensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.